Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penguji. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan NIM 25011911452, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melakukan praktik pembelajaran di SMK Syarifuddin pada kelas 11 Akuntansi Putri dengan materi pembelajaran mensyukuri nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamariha abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu. Ainus Sofa, Dira, Alvina, Dira, Karista Putri Nadia, Dira, Irmawati, hadir, Lauren, Dira, Marzatila, hadir, Siti Fatanur, hadir, Suhaila. hadir. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, saya minta perhatiannya di sini. Kemarin kita telah membahas tentang mensyukuri nikmat, ya. Ya. Materi tentang mensyukuri nikmat. Kita sudah ngaji kemarin tentang ayat-ayat Al-Quran tentang mensyukuri nikmat, juga membahas tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat, gitu. Nah, sekarang kita akan tetap di materi yang sama, yaitu mensyukuri nikmat, tetapi kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan mensyukuri nikmat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menganalisis nanti tentang mensyukuri nikmat. Sekarang saya tanya ya, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah. Sudah. Bilang gimana bersyukur? Untuk menguji pemahaman kita, saya tanya lagi, apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu hari ini sehingga kamu merasa patut untuk bersyukur hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Sehat, Pak. Sehat, ya. Jadi sesuatu yang tidak terasa ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Tadi pagi bangun dengan keadaan sehat. Memang setiap pagi kita bangun dalam keadaan sehat ya, tapi kita tidak merasakan bahwa itu adalah nikmat yang sangat luar Biasa. Apa lagi? Silakan. Apa kira-kira? Mungkin ada, Pak, tadi saya sangat bersyukur karena saya mau jatuh di kamar mandi tapi tidak jadi. Gitu. Nah, itu kan bagian dari nikmat Allah yang patut disyukuri, gitu ya. Ya, Pak. Berarti banyak ya, dari kesehatan, kemudian makan yang enak tadi ya. Tadi makan enak di pesantren ya. Enak. Pak. Enak banget. Jadi di pesantren kita dapat teman, kita bisa belajar dengan teman yang lain, jadi satu kamar gitu. Itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Tanpa terasa itu menjadi sesuatu yang harus disyukuri. Baik, oleh karena itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menganalisis
menganalisis kenapa peristiwa itu terjadi dan apa pelajaran yang bisa diambil, gitu ya. Kemudian yang kedua, mempresentasikan. Ya, jadi tidak hanya menganalisis kalian, nanti kalian saya minta untuk mempresentasikan ya di masing-masing kelompok. Nanti saya bagi kelompoknya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari menganalisis. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting adalah kalian mampu mengaplikasikan ya, menerapkan sikap mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya dulu, apa pengertian dari mensyukuri nikmat? Ada yang bisa? Mensyukuri nikmat itu ini Pak, harus bersyukur. Bersyukur toh ya. Mensyukuri nikmat itu adalah kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah. Gitu ya. Jadi baik itu kesehatan, keluarga yang baik, kemudian lingkungan yang baik, bahkan musibah pun, musibah ya, itu milik Allah yang diberikan kepada kita. Jadi dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu yang ada pada diri kita ini milik Allah dan bukan benar-benar milik kita, maka kita akan cenderung merasa tidak memiliki dan akan cenderung bersyukur karena itu adalah pemberian Allah setiap hari. Begitu ya. Termasuk juga ketika kalian misalkan gagal dalam tes misalkan, itu kalian tidak akan pernah menyalahkan dirinya sendiri karena kita yakin bahwa usaha yang kita maksimal itu adalah sudah maksimal dan ketika kita gagal itu adalah kehendak Allah. Jadi begini, di videonya ini nanti saya akan menyampaikan beberapa video. Ada 3 video. Yang pertama adalah fenomena hikikomori yang ada di Jepang. Kemudian fenomena apartemen kumuh yang ada di Hong Kong, Cina. Kemudian yang ketiga adalah kota zombie yang ada di Kensington Avenue, Amerika Serikat. Jadi maksudnya itu gimana Pak? Jadi ketiga negara ini kan negara yang maju ya, negara yang sudah hebat, pemerintahannya sudah mapan, tidak mungkin ada masalah kan begitu. Tetapi kenyataannya di faktanya ada masalah besar yang merongrong mereka dari dalam. Amerika dengan kota zombinya ya. Bukan zombie seperti di film-film itu ya, tetapi zombie maksudnya itu orang yang terjebak dalam kasus narkoba yang sangat kronis. Di situ sudah peredaran narkoba sudah tidak bisa dihentikan. Seperti itu. Jadi baik, kita mulai. Saya akan setel videonya. Ya, silakan disimak. Ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang telah lama dikenal sebagai raksasa industri dengan beragam perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Panasonic yang membawa perubahan revolusioner dalam industri global. Tidak hanya itu, Jepang juga memiliki warisan budaya yang sangat kaya, mulai dari seni bela diri seperti kendo dan judo hingga upacara teh yang prima dan seni pertunjukan seperti kabuki. Berkurangnya populasi usia produktif akan memperparah krisis tenaga kerja. Saat ini, Jepang sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti kesehatan, manufaktur, dan teknologi. Tanpa generasi muda yang cukup untuk menggantikan tenaga kerja yang pensiun, Jepang akan semakin kesulitan untuk mempertahankan produktivitas ekonominya. Ini adalah Hong Kong, salah satu kota dengan jumlah miliarder terbanyak di dunia. Kota ini tumbuh sebagai pusat bisnis dan keuangan global dan dikenal sebagai ibu kota keuangan Asia. Ini juga adalah Hong Kong, kota termahal untuk urusan tempat tinggal dan kota dengan tingkat kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Di sini rumah bukan lagi sekedar tempat berteduh, melainkan simbol status dan pencapaian. Namun bagi sebagian warganya, mimpi memiliki rumah sendiri bagaikan fata morgana di padang pasir. Harga properti yang melambung tinggi telah mengubah rumah menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang, mengeluarkan uang sama sekali. Bagi mereka yang mengontrak, separuh penghasilan bulanan mereka habis hanya untuk membayar sewa. Akibatnya, lebih dari 200.000 jiwa terpaksa tinggal di ruangan sempit yang hanya muat untuk 1 orang.
Rumah ini memiliki satu sudut sempit buat tidur dan toilet yang menyatu dengan dapur yang jadi satu-satunya kemewahan di tempat ini. Beberapa orang menyebut tempat seperti ini sebagai pemukiman langit. Padahal kayaknya lebih pantas kalau disebut penjara langit. Kita lanjut yang terakhir, video yang terakhir yaitu kota zombie ya. Ini tidak kalah menarik juga. Campuran obat penenang Pesta narkoba mereka. obat ini telah membuat orang-orang di sini berubah menjadi seperti zombie di kehidupan nyata. Dengan kejahatan penggunaan narkoba yang mengajar, tempat ini benar-benar seperti neraka. Narkoba ada di mana-mana dan mereka akan rela melakukan banyak cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ngeri banget kan? Mari kita lihat lebih dalam mengapa kota yang dijuluki City of Brotherly Love ini kini berganti menjadi Zombie City atau kota zombie. Orang asing dianggap mangsa dan gampang jadi target kejahatan. Gak heran sih, tingkat kriminal di sini emang parah banget. Saking parahnya, Philadelphia sekarang jadi salah satu tempat yang paling ditakuti buat dikunjungi. Orang Amerika aja mikir panjang kalau mau lewat sini, apalagi ke daerah Pennsylvania. Kehadiran orang asing di sini sering dianggap anggota geng lain dan bisa jadi korban kekerasan. Baik anak-anak, tadi itu video yang telah kalian tonton ya. Nah, berikutnya saya ingin kalian jadi 3 kelompok ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya ini ya. Kemarin kami jadi bentuk kelompoknya. Ini yang KPD-nya silakan dikerjakan. Sudah. Nah, bisa dilihat KPD-nya. Silakan masing-masing kelompok. Jadi tugas kalian adalah, ya perhatikan, tugas kalian adalah yang pertama kalian menganalisis video tadi itu. Maksudnya itu cari di berbagai artikel, bisa dari buku tentang hadis-hadisnya nanti atau ayat Al-Qur'annya, bisa dari Google atau ChatGPT. Ya, yang sekarang lebih mudah itu adalah ChatGPT. Silakan pakai laptopnya. Yang pertama adalah kalian cari kenapa ya fenomena itu bisa terjadi. Ya, ketik di ChatGPT, misalkan kenapa fenomena hikikomori bisa terjadi di Jepang. Nah, sudah dijelaskan sama ChatGPT di situ. Nanti kalian bisa ambil artikel itu. Kemudian tugas yang kedua, buat PowerPoint sederhana. Ya, masukkan ke PowerPoint itu artikel itu, kalian edit sebagus mungkin, ambil yang poin-poin terpenting, habis itu diedit di PowerPoint. Gitu ya. Yang kedua adalah hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari fenomena itu. Ya, hikmah, coba dia dengan B itu, apa pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari fenomena tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, yang ketiga adalah apa yang bisa disyukuri, ya, yang bisa disyukuri dari fenomena tersebut. Ya. Kenapa itu tidak? Karena itu tidak terjadi di negara kita, maka itu patut disyukuri. Apa saja yang bisa disyukuri dari fenomena itu? Ya, silakan dikerjakan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Kakak boleh langsung buat PowerPoint dari ChatGPT. Oh, langsung perintahnya langsung buatkan PowerPoint tentang hikikomori gitu ya? Jangan ya, nanti ChatGPT akan meringkas itu. Meringkas itu ulasannya tidak mendalam nanti. Ya. Jadi nanti kamu tetap perintahnya cari artikel sesuai 3 tadi itu, kemudian kamu pelajari. Setelah dipelajari, baru nanti masukkan ke PowerPoint, diedit di satunya ada yang buka PowerPoint, kemudian kalian edit ya. Atau jangan PowerPoint, langsung pakai Canva ya. Buka Canva saja. Ya. Bisa kan? Bisa. Sudah diajari oleh Pak Gazi waktu di produktif ya. Silakan dilakukan. Ini kan hikmahnya. Terus tadi aku cari di ChatGPT itu ini hadis enggak itu Quran surat. Jika kamu bersyukur, percaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kan sesuai dengan tema sekarang. Jadi kamu nyari di ChatGPT. Iya, translate. Jadi kamu ini
Ini hikmahnya. Ini aku nemu hadis. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Apa yang bisa diambil hikmah dan pelajaran Ya Pak, sudah. dari ada berapa? Coba lihat. 3. Ada 3 hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari fenomena ini. Kamu cari di sini. Ya, kan ada hadis-hadisnya. Biasanya ChatGPT itu tidak bisa mengeluarkan Arab. Ya. Ada Arabnya, nanti cari di Google, di copy, terus masukkan ke Canva-nya. Gitu. Ya. Jadi penyebab utama kota Zul itu penyalahgunaan zat sidazim dan avionik. Sidazim yakni merupakan obat penenang hewan mencakup secara kimia dengan kombinasi fentanyl dan heroin. Kombinasi ini merasakan efek yang sangat berbeda, seperti luka, kesulitan bergerak, kemudian kesulitan sehingga para pengguna sering berhenti. Nah, efek itu menyebabkan banyak orang yang kecanduan berat dan mengalami penyakit seperti virus. Sudah ya. Nah, ini bisa dicari aja, jangan diketik, dicari di Google ayat surat-suratnya ini ya. Jadi ketik di sini, atau muncul nanti apa ketik nanti bisa langsung dimasukkan ke PowerPoint atau ke Canva ya. Kan untuk perintahnya sudah ya. Ini. Sorry. Baik, sudah semua? Sudah. Baik. Kalau PowerPoint-nya sudah, silakan dipresentasikan. Saya kasih kesempatan yang pertama yaitu kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 2 orang, ada yang di sini untuk operator dan ada yang menjelaskan. Silakan. Ayo anak-anak diperhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reza Dua. Perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan tentang fenomena hikikomori di Jepang. Lanjut. Hikikomori adalah kondisi di mana seseorang, biasanya remaja atau dewasa muda, menarik diri secara ekstrim dari kehidupan sosial dan mengisolasi dirinya di dalam waktu yang lama. Penyebab utamanya yaitu faktor ekonomi dan ketidakpastian kerja. 1. Perubahan dalam pasar kerja seperti berkurangnya pekerjaan tetap dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang muda merasa tidak memiliki masa depan yang jelas. Kondisi ini dapat menyebabkan perasaan putus asa dan menarik dari diri masyarakat sebagai bentuk pelarian dan kenyataan yang melekat. Penyebab keduanya, tekanan sosial dan akademik yang tinggi. 3. Lanjut. Penyebab yang ketiga yaitu dinamika keluarga yang tidak mendukung. Lanjut. Ini dia contoh-contoh yang hikikomori. Gimana Pak? Saya lupa Pak. Hikikomori. Ini bisa dilihat. Hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari fenomena hikikomori di Jepang yaitu 1. Pentingnya menjaga kesehatan mental, bukan hanya fisik, tapi juga kesehatan mental. Kedua, krisis makna hidup bisa memurus semangat hidup. Banyak dari mereka merasa hidup ini tidak ada gunanya setelah gagal ujian, gagal bekerja, atau gagal dalam semua. Kesimpulannya, fenomena hikikomori ini membuat kita bersyukur atas hal-hal yang kadang-kadang kita anggap biasa saja. Contohnya, hangatnya keluarga, ramahnya lingkungan sosial, nilai pelajaran hidup, komunitas yang terbuka, dan kesempatan untuk berbicara dan didengar. Dalam surat Ar-Rahman, yaitu maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Sudah sekian presentasi dari kelompok 1.
Ada yang bertanya? Saya, Ya, silakan. kenapa fenomena hikikomori banyak terjadi di negara Jepang, sedangkan di negara lain tidak terjadi hikikomori? Baik, akan saya jawab. Karena budaya Jepang sangat memegang teguh budaya kesuksesan. Jadi bagi mereka yang gagal dianggap aib bagi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga memilih untuk mengurung dirinya. Sudah? Sudah ya? Baik, silakan ditutup kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi yang pertama tentang hikikomori ya. Jadi di Jepang kenapa terjadi hikikomori? Karena memang standar orang Jepang itu tinggi ya. Ya, Pak. Standar orang Jepang itu tinggi. Ketika dia tidak sukses di dalam belajar, tidak hebat, tidak menjadi orang sukses, maka dia gagal dalam hidup. Akhirnya orang-orang yang gagal itu akan mengasingkan diri. Dia menarik diri dari dunia sosial dan akhirnya mengurung diri di rumahnya bertahun-tahun. Seperti itu ya. Sangat miris sekali ya. Sementara di Indonesia ini kita patut bersyukur ya, walaupun kamu nilai akademiknya tidak begitu bagus ya. Orang tuanya masih terima. Yang penting di Indonesia itu anaknya yang penting punya akhlak yang baik. Ilmu itu nomor sekian, nomor 2, nomor berapa gitu ya. Ya, Pak. Baik, silakan untuk kelompok yang kedua. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fenomena apartemen kumuh dan kandang manusia yang ada di Hong Kong. Nah, ini dia latar belakang fenomena apartemen kumuh dan kandang manusia atau check homes di Hong Kong merupakan dampak dari sejumlah faktor struktural dan kebijakan yang telah berlangsung lama. Berikut adalah beberapa penyebab utama terjadinya fenomena berikut tersebut. Nah, krisis keterjangkauan perumahan. Hong Kong dikenal sebagai hal yang patut disyukuri. Syukur atas ruang hidup yang lebih layak. Kita masih bisa bernafas lega tanpa harus berbagi kamar 5 mm dengan orang lain. Terus kita masih bisa melihat langit, alam langsung dari rumah kita. Seperti Quran Surat An-Nahl ayat 80, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal yang tenang dan nyaman. Jadi kita harus bersyukur karena tempat tinggal kita itu masih tenang dan nyaman. Tidak seperti di Hong Kong yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu syukur atas biaya hidup yang masih relatif dan terjangkau. Di Indonesia, terutama di luar kota besar, harga tanah dan tempat tinggal masih jauh lebih terjangkau. Kita masih bisa memiliki rumah sendiri tanpa harus terjebak dalam utang puluhan tahun. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa diambil, fenomena apartemen kumuh di Hong Kong seharusnya tidak hanya menunjukkan kebaikan, tapi juga rasa syukur yang dalam. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan bertanya. Saya kenapa di Hong Kong sangat sulit untuk mendapatkan akses perumahan yang layak bagi warganya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena sulitnya mendapatkan akses perumahan di Hong Kong, sehingga harga properti dan perumahan menjadi mahal, dan banyak orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mungkin seperti itu. Jelas? Jelas. Ada yang lain? Ya, Pak. Tidak ada ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 terakhir. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nah, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
materi tersebut yaitu kesadaran dan edukasi. Penting untuk memahami bahaya narkoba dan cara menghindarinya, dan dukungan dan aktivitas positif. Lingkungan yang mendukung dan kegiatan positif membantu menjauh dari narkoba. Baik, terima kasih. Mungkin silakan ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. kenapa pemerintah Amerika tidak menangkap pelaku kejahatan narkoba? Ya, silakan dijawab. Jadi, karena pemerintah Amerika menjunjung tinggi konsep kebebasan atau hak asasi manusia, sehingga perbuatan semacam itu seakan-akan dianggap ilegal dan boleh dilakukan karena setiap orang di Amerika memiliki hak kebebasan apa saja kepada dirinya. Nah, jadi begitu ya. Karena hak kebebasan itu menjadi pendorong utama. Ya. Baik, terima kasih. Kelompok 3, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi ya. Kita sudah belajar tentang dua fenomena besar di dunia ini. Kenapa saya menampilkan itu? Karena itu terjadi di negara-negara maju yang menurut pemahaman kita hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Di negara kita tidak terjadi seperti itu, apalagi di negara yang besar, yang negara yang luas seperti China, Amerika dan Jepang. Tetapi faktanya hal-hal semacam itu menjadi fenomena yang mencoreng nama baik mereka ya di mata dunia, dan itu adalah bagian dari usaha kita bagaimana kita mengevaluasi diri agar dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak terjebak pada hal-hal semacam itu ya. Intinya bahwa kita ini patut bersyukur. Yang pertama, kita masih punya rumah yang layak sekali ya, rumah yang besar. Apa namanya? Saya dan ibu kita di rumah baik-baik saja, kerjaannya baik, ya tidak tidur seperti kandang ayam ya. Ya kamu miris sekali ya. Kalau kamu tidur seperti itu. Kemudian kamu juga punya sosial ya. Sosial ini adalah sesuatu yang betul-betul harus disyukuri. Kenapa begitu? Karena dengan bersosial kita ini secara mental menjadi sehat. Gitu ya. Tidak seperti orang Jepang, pulang dari kerjaan, masuk dalam rumah tutup, sudah mereka tidak punya sosial. Mereka tidak berbicara dengan tetangganya, gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang berharga sebenarnya yang harus disyukuri. Tidak seperti orang Jepang yang tidak punya sosial. Gitu. Juga termasuk kebebasan yang di sini ini di negara kita ini tidak bebas bersama, karena diri kita ini juga dikekang atau bukan dikekang ya, tapi dilindungi oleh agama. Jadi mau berbuat seperti apa saja ada peraturan agama dan peraturan negara yang melarang. Jadi orang itu tidak bisa melakukan sesuatu yang sebebas-bebasnya seperti di Amerika. Kemudian mereka menyuntikkan jalur seperti narkoba dan lain sebagainya itu ya, yang mereka anggap itu kebebasan yang tidak boleh diganggu. Baik, terima kasih. Tadi PowerPoint-nya sangat bagus sekali ya. Sederhana, tapi isi materinya saya pikir sudah sangat bagus, mengena sekali, terutama hikmah mensyukuri peristiwa seperti hikmah untuk kita bisa mensyukurinya ya. Itu ya. Gimana? Sudah merasa lebih baik? Maksudnya itu sudah, oh iya ya, ternyata sadar bahwa kita ini harus bersyukur gitu ya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Terima kasih ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas cabang iman yang lain, yaitu berkenaan dengan memenuhi janji ya. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang mukmin memenuhi janji kepada orang lain, gitu ya. Nah, untuk menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pembelajaran ini, mari kita menyanyi ya. Mau menyanyi nggak? Mau. Kita menyanyikan lagu syukur. Ini tepat sekali. Bagus sekali lagunya, ciptaannya Opik ya. Silakan berdiri dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
adalah, mari kita tutup dengan bacaan